7. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen strategis. Manajemen strategis atau strategic management adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang digunakan untuk merumuskan dan melaksanakan strategi yang memungkinkan kesesuaian sangat kompetitif antara perusahaan dan lingkungannya sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan. Proses manajemen strategis. 1. Perumusan versus pelaksanaan strategis. Perumusan strategi atau strategi formulation dapat mencakup evaluasi masalah-masalah di lingkungan internal maupun eksternal dan integrasi hasil evaluasi tersebut ke dalam tujuan dan strategi. Kedua, analisis SWOT. Analisis SWOT mencakup upaya-upaya untuk mengenal kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang menentukan kinerja perusahaan. Ketiga, kekuatan dan kelemahan internal. Kekuatan adalah karakteristik internal positif yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan kinerja strategisnya. Sedangkan kelemahan adalah karakteristik internal yang dapat menghambat atau membatasi kinerja perusahaan. Keempat atau yang terakhir, kekuatan ancaman eksternal. Kekuatan adalah karakteristik lingkungan eksternal yang berpotensi membantu perusahaan mencapai atau menjadi tujuan strategisnya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ika Nurafia dengan NPM akhir 036. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang merumuskan strategi tingkat perusahaan. Dalam tingkatan ini terdapat 3 strategi, yaitu yang pertama, strategi portofolio. Strategi ini berkaitan dengan gabungan unit usaha dan lini produk berpadu secara logis untuk memberikan sinergi dan keunggulan bersaing bagi perusahaan. Yang kedua yaitu matriks BCG atau Boston Consulting Group yang menempatkan perusahaan dalam 2 dimensi, yaitu tingkat pertumbuhan usaha dan pangsa pasar. Tingkat pertumbuhan usaha adalah sejauh mana peningkatan industri secara keseluruhan, sementara pangsa pasar menentukan apakah suatu unit usaha lebih banyak atau lebih sedikit menguasai pasar dibandingkan dengan pesaingnya. Dan yang terakhir yaitu strategi diversifikasi. Strategi ini bertujuan untuk memperluas usaha perusahaan dalam rangka menghasilkan berbagai barang dan jasa yang berharga. Dalam strategi ini juga terdapat integrasi vertikal, yang berarti perusahaan memperluas usaha untuk menghasilkan pasokan yang diperlukan oleh produk atau usaha dan mendistribusikan produk tersebut kepada pelanggan. Oke, yang selanjutnya yaitu merumuskan strategi tingkat usaha. Di sini ada 5 kekuatan kompetitif porter. Yang pertama yaitu potensi pesaing baru. Kebutuhan modal dan penghematan ekonomi merupakan contoh 2 potensi yang dapat mencegah munculnya pesaing baru. Yang kedua yaitu daya tawar pembeli. Pelanggan yang cerdas menjadi pelanggan yang terberdayakan internet dalam mengakses beragam informasi mengenai barang, jasa, dan pesaing, sehingga dapat meningkatkan daya tawar mereka. Yang ketiga yaitu daya tawar pemasok. Pemusatan pemasok dan ketersediaan pemasok pengganti merupakan faktor-faktor penting yang menentukan daya tawar pemasok. Yang keempat yaitu ancaman produk pengganti. Kekuatan alternatif dan pengganti produk perusahaan dapat dipengaruhi oleh perubahan biaya atau tren. Misalnya, peningkatan kesadaran pelanggan akan kesehatan. Ini dapat melunturkan loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir yaitu persaingan antar kompetitor. Dengan meningkatnya kekuatan internet dan teknologi informasi, perusahaan-perusahaan makin sulit membedakan diri dengan para pesaing mereka. Dalam merumuskan strategi tingkat usaha juga terdapat strategi kompetitiva. Strategi ini ada 3, yaitu 1. Diferensiasi. Strategi diferensiasi ini melibatkan upaya untuk membedakan produk atau layanan di suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Yang kedua yaitu kepemimpinan biaya. Dengan strategi ini, perusahaan berusaha keras mencari fasilitas-fasilitas yang efisien, mengurangi biaya, dan mengontrol produksi dengan ketat agar lebih efisien dari pesaingnya. Dan yang terakhir ada fokus. Melalui strategi fokus, perusahaan berkonsentrasi untuk pasar wilayah dan kelompok pembeli tertentu. Baik, perkenalkan nama
saya Ica Rahmania, NPM 2301301019. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tren baru di bidang strategi. Yang pertama ada inovasi dari dalam. Pendekatan strategis yang disebut dengan kemampuan dinamis itu berarti bahwa para manajer fokus melakukan lebih banyak upaya peningkatan dan pengembangan dengan memanfaatkan aset, kemampuan, dan kompetensi yang sudah dimiliki oleh perusahaan guna memperoleh keunggulan bersaing yang terjaga. Pembelajaran alokasi ulang aset-aset yang ada dan inovasi internal merupakan jalan untuk menjawab tantangan baru di lingkungan yang kompetitif dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua ada kemitraan strategis. Inovasi internal itu tidak berarti bahwa sebuah perusahaan itu bekerja sendiri, bekerjasama dengan perusahaan lain, bahkan terkadang dengan pesaing, merupakan unsur penting dari cara perusahaan untuk sukses, masuki bidang usaha baru. Salah satu contohnya itu ada internet. Internet itu mendorong sekaligus mendukung gerakan pemikiran kemitraan, kemampuan untuk melakukan transaksi dengan cepat dan mulus, komunikasi informasi, bertukar pikiran, dan bekerja sama dalam proyek-proyek rumit dalam internet. Saya akan menjelaskan tentang strategi global. Yang pertama ada globalisasi. Ketika suatu perusahaan itu memilih strategi globalisasi, berarti desain produk dan strategi pengiklanan di seluruh dunia dilakukan secara terstandarisasi. Dasar strategi ini adalah anggapan adanya pasar tunggal global untuk produk konsumen dan industri. Kedua ada strategi multi domestik. Ketika perusahaan memilih strategi multidomestik atau multidomestik strategi, berarti persaingan di setiap negara itu ditangani secara terpisah dengan negara lain. Oleh karena itu, perusahaan multinasional itu hadir di banyak negara, namun mendorong agar pemasaran, pengiklanan, dan desain produk itu diubah dan disesuaikan sesuai kebutuhan tertentu di setiap negara. Nah, yang ketiga ada strategi transnasional. Strategi transnasional ini bertujuan untuk mencapai integrasi global sekaligus daya respon nasional. Strategi yang benar-benar transnasional itu sulit untuk dilakukan karena tujuan yang satu memerlukan koordinasi global, sementara tujuan yang lain memerlukan fleksibilitas lokal. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Hikmatul Hasanah dengan NPM akhir 033. Di sini saya akan membahas tentang penerapan strategis. Nah, penerapan strategis ini merupakan langkah terakhir dalam proses manajemen strategis, yakni bagaimana strategi itu diterapkan atau dilaksanakan. Penerapan strategis mengharuskan seluruh aspek perusahaan agar selaras dengan strategi dan upaya masing-masing individu dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang strategis. Penerapan strategis dilakukan melalui sejumlah aspek, yakni bagian-bagian perusahaan yang dapat disesuaikan dalam melaksanakan strategi. Setelah dipilih, strategi baru pun diwujudkan dalam perubahan kepemimpinan, struktur, sistem informasi dan kendali, dan sumber daya manusia yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Baik, di sini yang pertama ada kepemimpinan, di mana kepemimpinan adalah kemampuan untuk memengaruhi orang lain agar menunjukkan perilaku yang baru dan diperlukan dalam menerapkan strategi. Para pemimpin biasanya menggunakan teknik persuasi, teknik motivasi, dan juga nilai-nilai budaya untuk mendukung strategi baru. Yang kedua adalah rancangan struktural, di mana rancangan struktural terkait dengan tanggung jawab para manajer, tingkat kewenangan mereka, serta konsolidasi dari berbagai fasilitas, departemen, dan juga divisi. Struktur juga terkait dengan masalah-masalah seperti sentralisasi versus desentralisasi, dan juga rancangan tugas kerja. Yang ketiga adalah sistem informasi dan kendali, di mana sistem informasi dan kendali di sini mencakup sistem imbalan, gaji, anggaran untuk alokasi sumber daya, sistem teknologi informasi, serta peraturan, kebijakan, dan prosedur perusahaan. Nah, perubahan sistem-sistem inilah yang menjadi sarana utama dalam menerapkan strategi. Yang keempat dan yang terakhir adalah sumber daya manusia, di mana sumber daya perusahaan itu adalah para pegawainya. Nah, sumber daya manusia bertugas untuk merekrut, menyeleksi, melatih, memindahkan, mempromosikan, dan juga memecat pegawai dalam upaya mencapai tujuan yang strategis. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Nurhayatul Fitriah, NPM Akhir 067. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis keputusan dan masalahnya. Pertama, keputusan yang terprogram. Berada dalam situasi yang sering kali muncul hingga aturan-aturan dalam pengambilan keputusan bisa dibuat dan diterapkan. Keputusan yang terprogram dibuat untuk menjawab persoalan-persoalan organisasi yang kerap kali terjadi. Keputusan yang terprogram lainnya biasanya menyangkut suatu keahlian tertentu untuk mengisi jabatan tertentu. Teknik pemesanan ulang untuk memanufaktur pengecualian inventaris yang melaporkan pengeluaran senilai 10% atau lebih over budget, dan seleksi rute-rute pengangkutan untuk mengantar produk. Setelah manajer membuat ketentuan-ketentuan dalam pengambilan keputusan, bawahan dan pegawai dapat menjadi pihak yang melakukan pengambilan keputusan sehingga manajer bebas untuk melakukan pekerjaan lainnya. Selanjutnya ada keputusan tidak terprogram. Diambil untuk menjawab situasi yang unik, sulit dikenali dan sangat tidak terstruktur, serta membawa konsekuensi penting bagi organisasi. Sebagian besar, keputusan tidak terprogram berkaitan dengan perencanaan strategis karena tingkat ketidakjelasan yang tinggi, dan keputusan-keputusan yang harus diambil pun rumit. Keputusan untuk membangun pabrik baru, pengembangan barang atau jasa baru, memasuki pasar di tempat yang baru, atau memindahkan kantor pusat ke kota lain merupakan contoh dari keputusan yang tidak terprogram. Selanjutnya adalah kejelasan. Semua informasi yang diperlukan oleh pihak pengambil keputusan telah tersedia menyeluruh. Manajer mengetahui informasi tentang kondisi operasional, biaya, dan ketidakleluasan sumber daya, dan setiap tindakan dan hasil yang mungkin didapat. Misalnya, jika sebuah perusahaan mempertimbangkan sebuah investasi senilai $10.000 untuk peralatan baru yang diyakininya menghasilkan $4.000 selama biaya penyimpanan per tahunnya selama 5 tahun ke depan. Manajer akan menghitung suku bunga sebelum penghasilan pajak sekitar 40%. Selanjutnya adalah ketidakpastian. Bahwa manajer mengetahui tujuan mana yang ingin dicapainya, tetapi informasi tentang alternatif-alternatif dan peristiwa di masa depan tidaklah lengkap. Faktor-faktor yang mungkin akan mempengaruhi sebuah keputusan seperti masalah harga, biaya produksi, volume, dan suku bunga di masa yang akan datang adalah persoalan yang sulit untuk dianalisis dan diperkirakan. Manajer mungkin harus membuat asumsi yang menjadi titik untuk menempa keputusannya, bahkan walaupun akan salah jadinya jika asumsi tersebut ternyata tidak benar. Perkenalkan, nama saya Ocha Tripayanese dengan NPM Akhir 051. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pengambilan keputusan dibagi menjadi 3, yaitu model klasik. Model klasik ini telah muncul dalam literatur manajemen karena manajer diharapkan untuk mengambil keputusan yang pantas secara ekonomi dan demi kepentingan ekonomi perusahaan. Yang kedua ada model administrasi, dianggap bersifat deskriptif, yang artinya model ini menggambarkan bagaimana manajer benar-benar melakukan pengambilan keputusan dalam situasi yang kompleks dan bukannya mendikte bagaimana manajer seharusnya mengambil keputusan berdasarkan teori ideal. Yang ketiga ada model politik. Model politik pengambilan keputusan yang ketiga ini sangat berguna dalam membuat keputusan yang tidak terprogram ketika situasinya tidak jelas, informasinya terbatas, dan adanya konflik antara manajer tentang tujuan yang akan kita capai atau tindakan apa yang akan dilakukan. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Yang pertama, pengenalan syarat-syarat suatu keputusan. 2, diagnosis dan analisis sebab akibat. 3, pengembangan alternatif. 4, pemilihan alternatif yang dikehendaki. 5, penerapan alternatif terpilih. 6, evaluasi, dan 4, Selanjutnya ada kerangka kerja keputusan pribadi. Kerangka kerja keputusan pribadi sendiri terdiri dari 3. Yang pertama ada kerangka kerja privasi NIST. Kerangka kerja ini adalah instrumen untuk meningkatkan privasi melalui manajemen risiko bisnis. Kerangka kerja ini mendukung organisasi dalam membangun kepercayaan pemakai konsumen dengan cara mendukung pengambilan keputusan secara etis dalam desain atau penerapan produk dan layanan jasa yang mengoptimalkan penggunaan data yang bermanfaat dan juga meminimalkan konsekuensi yang merugikan bagi privasi individu dan masyarakat secara keseluruhan.
Yang kedua ada manajemen pengambil keputusan. Manajemen pengambil keputusan dalam konteks ini, kerangka kerja keputusan pribadi bisa merujuk pada proses dan metode yang digunakan oleh individu dalam membuat keputusan baik dalam kehidupan pribadi ataupun profesional. Dan yang ketiga ada kerangka pengambil keputusan etis. Kerangka pengambil keputusan etis ini ada 3 kerangka, yaitu keputusan konsekuensialis, kerangka tugas, dan juga kerangka kebajikan. Dalam menyusun kerangka pengambil keputusan etis ini, yang pertama diperlukan yaitu kerangka konsekuensialis. Kerangka ini berfokus pada efek masa depan dari kemungkinan tindakan dengan mempertimbangkan orang-orang yang akan terpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung. Dan yang kedua ada kerangka tugas. Kerangka ini berfokus pada tugas dan kewajiban yang dimiliki dalam situasi tertentu dan mempertimbangkan kewajiban etis apa yang dimiliki dan hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan. Dan yang terakhir ada kerangka kebajikan. Kerangka kebajikan ini berfokus utamanya adalah mencoba mengidentifikasi sifat-sifat karakter, baik positif ataupun negatif, yang mungkin memotivasi orang dalam situasi tertentu. Kerangka ini mendefinisikan perilaku etis sebagai apapun yang dilakukan oleh orang yang berbudi luhur dalam situasi tersebut. Baik, saya akan menjelaskan tentang mengapa manajer mengambil keputusan yang salah. Ada beberapa alasan mengapa manajer mungkin mengambil keputusan yang salah. Pertama, membenarkan keputusan yang lalu. Banyak manajer yang jatuh ke dalam jebakan dengan membuat pilihan yang membenarkan keputusan-keputusannya yang lalu. Bahkan, jika keputusan tersebut tidak lagi sah, perhatikanlah manajer yang menginvestasikan waktu dan energi yang berlimpah untuk meningkatkan kinerja seorang pegawai bermasalah yang sekarang disadarinya bahwa seharusnya ia tidak pernah mempekerjakan pegawai itu sejak awal. Kedua, melihat apa yang ingin dilihat. Orang-orang seringkali mencari informasi mendukung insting dan sudut pandang yang mereka percaya, dan menghindari informasi yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Keberat-sebelahan ini akan selalu mempengaruhi arah manajer dalam mencari informasi, juga bagaimana manajer tersebut mengartikan informasi yang ia temukan. Manajer seringkali terlalu membebani atau terlalu meremehkan informasi yang bertentangan dengan pemikiran yang telah dibangunnya. Yang selanjutnya adalah pengambilan keputusan kelompok yang inovatif. Yang pertama, mulailah dengan curah gagasan atau brainstorming. Curah gagasan mengharuskan adanya sekelompok orang yang berkumpul secara langsung untuk memberikan alternatif-alternatif dengan cakupan yang sangat luas secara spontan untuk melakukan pengambilan keputusan. Yang kedua, terlibat dalam perdebatan yang sengit. Untuk membuat keputusan yang lebih baik, perlu adanya perdebatan yang sengit yang melibatkan pemikiran yang beragam. Yang ketiga, hindari groupthink. Groupthink adalah kecenderungan anggota kelompok untuk tidak mengutarakan opini-opini yang bertentangan. Ketika anggota kelompok jatuh pada groupthink, hasrat untuk selalu harmonis mengalahkan pertimbangan untuk mendapatkan keputusan yang berkualitas. Yang terakhir, tahu kapan harus gagal. Dalam lingkungan yang bergerak cepat, manajer yang baik akan berani mengambil risiko dan belajar dari kesalahan. Tetapi, manajer yang baik juga tidak ragu untuk menghentikan hasil yang tidak berhasil.